Hidup di era notifikasi, krisis perhatian manusia. Di zaman modern, manusia tidak lagi hidup dalam kesunyian, melainkan dalam kebisingan yang tak kasat mata. Kebisingan ini bukan berasal dari suara alam atau hiruk-pikuk kota, melainkan dari getaran kecil di saku, bunyi notifikasi di layar, dan aliran informasi yang tak pernah berhenti. Setiap detik, perhatian kita ditarik ke berbagai arah, pesan masuk, pembaruan media sosial, berita terbaru, dan berbagai stimulus digital lainnya. Kita hidup di era notifikasi, dan tanpa disadari, kita sedang mengalami krisis perhatian yang mendalam. Perhatian adalah sumber daya paling berharga dalam kehidupan manusia. Ia menentukan apa yang kita pikirkan, bagaimana kita merasakan, dan kemana arah hidup kita bergerak. Namun, di era digital, perhatian bukan lagi milik kita sepenuhnya. Ia telah menjadi komoditas yang diperebutkan oleh perusahaan teknologi, platform media sosial, dan berbagai sistem ekonomi berbasis perhatian. Dalam kondisi ini, manusia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga objek dari mekanisme yang dirancang untuk mempertahankan keterlibatan mereka selama mungkin. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah kita masih benar-benar mengendalikan perhatian kita? Atau justru perhatian kita telah dikendalikan oleh sistem di luar diri kita? Perhatian sebagai pusat kehidupan. Sejak zaman kuno, para filsuf telah memahami pentingnya perhatian. Dalam tradisi Stoik, perhatian terhadap pikiran sendiri adalah kunci untuk hidup yang baik. Manusia diajarkan untuk menyadari apa yang ada dalam kendali mereka dan apa yang tidak. Pikiran, persepsi, dan sikap adalah wilayah yang dapat dikendalikan. Namun, dalam dunia modern, perhatian terhadap hal-hal internal ini semakin tergeser oleh rangsangan eksternal yang konstan. Ketika seseorang kehilangan kendali atas perhatiannya, ia juga kehilangan arah hidupnya. Ia menjadi reaktif, bukan reflektif. Ia hidup berdasarkan stimulus, bukan pilihan. Notifikasi menjadi pemicu tindakan, bukan kesadaran diri. Disinilah krisis itu bermula, perhatian kita tidak lagi diarahkan oleh nilai, melainkan oleh algoritma. Ekonomi perhatian dan eksploitasi psikologis. Era notifikasi tidak muncul secara kebetulan. Ia adalah hasil dari perkembangan ekonomi digital yang menjadikan perhatian sebagai aset utama. Platform media sosial, aplikasi, dan layanan digital lainnya dirancang untuk memaksimalkan waktu yang dihabiskan pengguna di dalamnya. Semakin lama seseorang terlibat, semakin besar nilai ekonominya. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai teknik psikologis digunakan, notifikasi acak, sistem penghargaan variabel, desain antarmuka yang adiktif, dan personalisasi konten berbasis algoritma. Semua ini bertujuan untuk menciptakan kebiasaan, bahkan ketergantungan. Manusia, yang secara biologis rentan terhadap rangsangan baru dan penghargaan instan, menjadi sasaran empuk. Setiap notifikasi memicu rasa penasaran. Setiap like memberikan dopamin. Setiap scroll membuka kemungkinan informasi baru. Tanpa disadari, kita terjebak dalam siklus yang sulit diputus. Dalam kondisi ini, perhatian bukan lagi sekadar fungsi kognitif, melainkan medan pertempuran antara kehendak individu dan kepentingan sistem. Dampak terhadap kualitas hidup. Krisis perhatian memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap kehidupan manusia. Salah satu dampak paling nyata adalah menurunnya kemampuan untuk fokus. Aktivitas yang membutuhkan konsentrasi mendalam, seperti membaca, menulis, atau berpikir kritis, menjadi semakin sulit dilakukan. Selain itu, gangguan perhatian juga memengaruhi kesehatan mental. Paparan informasi yang berlebihan dapat meningkatkan kecemasan, stres, dan kelelahan mental. Manusia menjadi terbiasa dengan stimulasi tinggi, sehingga kesunyian terasa membosankan, bahkan menakutkan. Lebih jauh lagi, krisis perhatian memengaruhi hubungan antar manusia. Interaksi menjadi dangkal dan terfragmentasi. Percakapan terganggu oleh notifikasi. Kehadiran fisik tidak lagi menjamin kehadiran mental. Kita mungkin duduk bersama, tetapi pikiran kita berada di tempat lain. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengikis makna kehidupan. Ketika perhatian terus-menerus terpecah, sulit bagi seseorang untuk membangun refleksi mendalam, memahami dirinya, atau menentukan arah hidup yang bermakna. Manusia reaktif di dunia digital. Salah satu ciri utama kehidupan di era notifikasi adalah meningkatnya sifat reaktif manusia. Kita merespons, bukan memilih. Kita bereaksi terhadap apa yang muncul, bukan menentukan apa yang penting. Dalam konteks ini,
manusia menjadi seperti terminal yang menerima dan memproses input secara terus-menerus. Tidak ada jeda untuk berpikir. Tidak ada ruang untuk refleksi. Semua berlangsung cepat, instan, dan dangkal. Padahal, kualitas hidup sangat ditentukan oleh kemampuan untuk berhenti sejenak, merenung, dan memilih respons dengan sadar. Tanpa kemampuan ini, manusia mudah terombang-ambing oleh emosi, opini, dan tekanan sosial. Stoicisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati terletak pada kemampuan untuk mengendalikan respons terhadap peristiwa eksternal. Namun, di era notifikasi, ruang untuk latihan ini semakin sempit. Ilusi produktivitas dan kehilangan kedalaman. Era digital sering dikaitkan dengan produktivitas. Banyak orang merasa sibuk sepanjang hari, membalas pesan, membaca informasi, berpindah dari satu tugas ke tugas lain. Namun, kesibukan ini seringkali bersifat superficial. Multitasking, yang dianggap sebagai keunggulan modern, sebenarnya mengurangi efisiensi dan kualitas kerja. Otak manusia tidak dirancang untuk melakukan banyak tugas kompleks secara bersamaan. Setiap perpindahan perhatian membutuhkan energi kognitif, sehingga hasilnya menjadi kurang optimal. Lebih dari itu, kebiasaan berpindah-pindah perhatian menghambat kemampuan untuk berpikir mendalam. Padahal, inovasi, kreativitas, dan pemahaman yang mendalam membutuhkan waktu dan fokus yang tidak terputus. Dalam kondisi ini, manusia kehilangan kedalaman. Ia mengetahui banyak hal secara dangkal, tetapi tidak memahami secara mendalam. Kehilangan kesunyian dan diri sendiri. Salah satu dampak paling subtil namun signifikan dari era notifikasi adalah hilangnya kesunyian. Dahulu, manusia memiliki ruang untuk sendiri, berjalan tanpa gangguan, duduk tanpa distraksi, atau merenung tanpa interupsi. Kini, setiap momen kosong diisi dengan layar. Menunggu menjadi kesempatan untuk membuka ponsel. Kesepian segera diatasi dengan notifikasi. Tidak ada ruang bagi pikiran untuk mengembara. Padahal, kesunyian adalah ruang di mana manusia bertemu dengan dirinya sendiri. Di sanalah refleksi terjadi. Di sanalah nilai-nilai dibentuk. Tanpa kesunyian, manusia kehilangan hubungan dengan dirinya. Ia mungkin terus terhubung dengan dunia, tetapi terputus dari dirinya sendiri. Menuju kembali pada kendali. Menghadapi krisis perhatian, solusi tidak terletak pada penolakan total terhadap teknologi, tetapi pada pemulihan kendali. Manusia perlu kembali menjadi subjek, bukan objek dari sistem digital. Langkah pertama adalah kesadaran. Menyadari bahwa perhatian adalah sumber daya terbatas dan berharga. Menyadari bahwa tidak semua hal layak mendapat perhatian kita. Langkah berikutnya adalah disiplin. Membatasi notifikasi, mengatur waktu penggunaan teknologi, dan menciptakan ruang bebas distraksi. Ini bukan sekadar tindakan teknis, tetapi latihan mental untuk mengendalikan diri. Dalam perspektif Stoik, ini adalah bentuk pengendalian terhadap apa yang berada dalam kuasa kita, pikiran dan perhatian. Latihan perhatian di era digital. Mengembalikan perhatian bukanlah proses instan. Ia membutuhkan latihan yang konsisten. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan antara lain. Single tasking, fokus pada satu aktivitas dalam satu waktu. Digital minimalis, menggunakan teknologi secara selektif dan sadar. Refleksi harian. Meluangkan waktu untuk mengevaluasi penggunaan waktu dan perhatian. Momen tanpa distraksi, menciptakan ruang hening tanpa perangkat digital. Latihan-latihan ini bukan sekadar teknik, tetapi bentuk pembentukan karakter. Ia melatih kesabaran, kesadaran, dan ketahanan mental. Perhatian sebagai tindakan moral. Pada akhirnya, cara kita menggunakan perhatian adalah cerminan dari nilai yang kita pegang. Apa yang kita pilih untuk perhatikan menunjukkan apa yang kita anggap penting. Dalam konteks ini, perhatian bukan hanya isu psikologis, tetapi juga moral. Memberikan perhatian pada hal-hal yang tidak bermakna berarti mengabaikan hal-hal yang benar-benar penting, hubungan, pemahaman, dan pertumbuhan diri. Dengan demikian, mengelola perhatian adalah bagian dari hidup yang baik. Penutup, merebut kembali kehidupan. Hidup di era notifikasi adalah tantangan besar bagi manusia modern. Di satu sisi, teknologi menawarkan kemudahan dan konektivitas. Di sisi lain, ia mengancam kemampuan dasar kita untuk fokus, berpikir, dan hidup dengan sadar. Krisis perhatian bukan sekadar masalah individu, tetapi fenomena kolektif yang memengaruhi cara kita hidup, bekerja,
dan berinteraksi. Jika tidak disadari, ia dapat mengarah pada kehidupan yang dangkal, reaktif, dan kehilangan makna. Namun, di balik tantangan ini, terdapat peluang. Peluang untuk kembali memahami nilai perhatian. Peluang untuk melatih kendali diri. Peluang untuk hidup dengan lebih sadar dan bermakna. Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana namun mendalam. Apakah kita akan terus membiarkan perhatian kita ditentukan oleh dunia luar, atau kita akan merebutnya kembali sebagai milik kita sendiri? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan bukan hanya bagaimana kita menggunakan waktu, tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan.